Bayangkan sebuah wilayah kecil bernama Gaza. Bukan negara, bukan koloni resmi, tapi selalu jadi medan perang kepentingan global. Puluhan tahun konflik, ribuan korban, dan dunia berkali-kali berjanji, ini harus dihentikan. Lalu tiba-tiba, satu nama muncul lagi di panggung dunia, Donald Trump. Bukan sebagai komentator, tapi sebagai arsitek. Ia mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Kedengarannya mulia. Perdamaian, rekonstruksi, stabilitas. Tapi pertanyaannya sederhana. Mengapa bukan PBB? Mengapa sekarang? Dan siapa yang benar-benar memegang kendali? Karena dalam politik global, perdamaian jarang datang tanpa syarat, dan bantuan jarang hadir tanpa arah. Di video ini, kita tidak akan membela siapapun, dan tidak juga menuding siapapun. Kita hanya akan membedah. Apa sebenarnya maksud Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza? Dan apa artinya bagi masa depan Palestina, Israel, dan dunia? Secara sederhana, Dewan Perdamaian Gaza adalah sebuah badan internasional baru yang diprakarsai oleh Donald Trump. Tujuannya terdengar jelas, menghentikan konflik, menata ulang Gaza pasca perang, dan memastikan stabilitas jangka panjang. Namun, yang membuatnya berbeda adalah cara dewan ini dibentuk. Ia tidak lahir dari resolusi PBB, tidak melalui majelis umum, dan tidak berada di bawah Dewan Keamanan. Dewan ini berdiri di luar sistem internasional yang sudah ada. Keanggotaannya terbatas, otoritasnya terpusat, dan figur kuncinya adalah Trump sendiri. Dalam praktiknya, Dewan ini dirancang untuk mengawasi transisi Gaza. Siapa yang memerintah, siapa yang mengamankan, dan siapa yang membiayai rekonstruksi. Pendukungnya menyebut ini sebagai solusi cepat di tengah kebuntuan global. Kritiknya melihat ini sebagai bentuk pengalihan jalur diplomasi dari mekanisme kolektif ke kendali segelintir aktor. Jadi sejak awal, Dewan Perdamaian Gaza bukan sekadar forum dialog. Ia adalah struktur kekuasaan baru yang akan sangat menentukan seperti apa masa depan Gaza setelah perang. Secara resmi, Dewan Perdamaian Gaza dibingkai sebagai solusi kemanusiaan, menghentikan perang, membangun kembali rumah sakit dan infrastruktur, serta mencegah konflik serupa terulang. Narasi ini penting, karena dunia lelah dengan perang tanpa akhir, dan Gaza butuh lebih dari sekadar simpati. Namun dalam geopolitik, tujuan resmi jarang berdiri sendirian. Di balik bahasa perdamaian, ada kepentingan strategis yang tak bisa diabaikan. Mengendalikan Gaza pasca perang berarti mengendalikan alur keamanan, arus dana internasional, dan arah politik wilayah tersebut. Bagi Amerika Serikat, ini juga soal posisi. Menentukan siapa yang boleh duduk di meja perundingan, dan siapa yang dikeluarkan dari permainan. Pendukung dewan ini menyebutnya sebagai langkah realistis. Para pengkritiknya melihatnya sebagai upaya membentuk ulang konflik, tanpa harus bernegosiasi dengan semua pihak. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah Gaza akan dibangun kembali, melainkan siapa yang menentukan bentuk masa depannya. Pada akhirnya, Dewan Perdamaian Gaza memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bukan hanya tentang efektivitasnya, tetapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Gaza. Rencana ini dibentuk atas nama perdamaian. Namun suara Palestina, pihak yang paling terdampak, tidak menjadi aktor utama dalam perumusannya. Keputusan besar tentang keamanan, pemerintahan, dan rekonstruksi dibahas tanpa keterlibatan penuh mereka yang akan menjalaninya. Di titik ini, wajar jika publik bertanya, apakah ini benar-benar proyek perdamaian?
Atau sekadar pengelolaan konflik agar lebih terkendali? Donald Trump menawarkan stabilitas versi cepat. Namun stabilitas tanpa partisipasi seringkali rapuh dan sementara. Gaza mungkin bisa dibangun kembali, tetapi tanpa ruang menentukan nasib sendiri. Perdamaian berisiko menjadi administrasi, bukan keadilan. Dan ketika sebuah rencana perdamaian tidak lahir dari mereka yang diperjuangkan, pertanyaan terpentingnya menjadi sederhana. Untuk siapa sebenarnya perdamaian itu dirancang?